Halo, perkenalkan nama saya Okti Amanatul dari kelas 12 TKJ 3. Untuk memenuhi penilaian ujian sekolah mata pelajaran sejarah, saya akan menjelaskan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan bagian teknologi arsitektur dan konstruksi, yaitu teknik pondasi cakar ayam dan teknik sosrobahu. Selama Perang Dunia Kedua, kekayaan arsitektur di Indonesia tidak mengalami kerusakan yang parah, berbeda dengan kehancuran kota-kota di Jepang dan Eropa. Ketika masa revolusi sedang hangatnya, memang terjadi kehancuran dan kerusakan dari beberapa gedung-gedung penting. Pembangunan kembali berlangsung sangat lambat, karena negara masih dalam musim pancaroba. Namun, dari segi lain, ada titik cerah bagi perkembangan arsitektur. Pada tahun 1945 sampai 1949, ketika kekuasaan Indonesia menjadi mutlak diakui oleh Belanda, perkembangan arsitektur Indonesia dan berpusat di Jakarta. Perkembangan arsitektur dimulai tahun 1948 pada pembangunan kota Kebayoran Baru. Karena pembangunan kota baru di selatan Jakarta ini sangat penting dari segi arsitektur. Perluasan kota tersebut menunjukkan berbagai gaya bangunan rumah, gedung-gedung umum, dan sebagainya. Gaya-gaya yang berkembang dititik beratkan pada mengindonesiakan sebagai identitas baru Indonesia merdeka. Para perancang rumah dan bangunan kebanyakan masih angkatan yang berlatar belakang pendidikan Belanda. Bahkan, arsitek-arsitek Belanda turut aktif dalam proyek pembangunan tersebut. Pengindonesiaan gaya arsitektur di tahun 1950-an umumnya menonjolkan bentuk atap yang khas Indonesia dengan bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan arsitektur Belanda. Contohnya, karya sekitar tahun 1950-an, di antara lain Kantor Pusat Bank Pembangunan Industri di Jakarta. Dan di tahun 1950-an, dibangun Kantor Pusat Bank Indonesia di Jalan Tamrin, Jakarta. Perlu diketahui bahwa 10 tahun terakhir sebelum Belanda takluk kepada Jepang, gaya arsitektur di Indonesia yang berlaku pada saat itu cenderung kubisme fungsional pada tahun 1930-an. Pada 10 tahun pertama Indonesia merdeka, keadaan ekonomi Indonesia belum kuat dan memengaruhi keterbatasan dana untuk membangun arsitektur di Indonesia. Maka, terjadinya perpaduan antara konstruksi bangunan yang hemat dengan pencarian bentuk kepribadian Indonesia. Contohnya, rumahan bertingkat milik Departemen Luar Negeri yang dibangun tahun 1956. Bangunan ini adalah bangunan perumahan pertama yang bertingkat 4 dan berbentuk flat berkonsep barat, dengan atapnya berbentuk limas yang tradisional. Sementara itu, di tahun-tahun 50-an ini, teori bangunan dan teknologi baru masuk ke Indonesia baik secara langsung dengan adanya para ahli maupun secara tidak langsung yang tertuang pada buku-buku. Teknologi tersebut dari cara-cara menahan terik matahari sampai ke teknologi beton. Pembangunan Indonesia tidak lepas dari inovasi-inovasi arsitek Indonesia untuk mengembangkan pembangunan di Indonesia mengikuti zaman. Di sini, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang mengembangkan teknologi arsitektur dan konstruksi Indonesia pada era kemerdekaan. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Setyatmo. Beliau adalah penemu teknik pondasi cakar ayam. Awal mula terbentuknya pondasi cakar ayam ini adalah tepat tahun 1962. Jakarta berkesempatan menjadi tuan rumah Asian Games. Pada waktu itu, Profesor Dr. Insinyur Setyatmo ingin membangun proyek 7 menara listrik tegangan tinggi dari wilayah Tanjung Priuk ke gelanggang olahraga Senayan. Berhubung kondisi tanah yang lunak dan labil, akibatnya
pada sulitnya membangun pondasi menara listrik tersebut. Dari situasi ini, lahirlah ide Setyatmo yang membuat pondasi yang kuat dengan medan tanah yang labil. Tercetuslah sebuah pondasi yang diberi nama cakar ayam. Cara kerja pondasi cakar ayam adalah mencengkram tanah. Teknik pondasi cakar ayam ini menggunakan pipa dan plat yang saling melekat dan mencengkram tanah lebih kuat. Salah satu bangunan yang dihasilkan dengan teknik pondasi cakar ayam ini adalah pondasi Jalan Tol Bandara Soekarno-Hatta. Jalan tol penghubung Jakarta dengan bandara ini yang disebut dengan Jalan Tol Setyatmo. Pengembangan dari teknik cakar ayam adalah munculnya ide teknik Sosrobahu. Yang kedua adalah Cokorda Raka Sukawati. Beliau adalah penemu teknik Sosrobahu. Latar belakang terbentuknya teknik Sosrobahu adalah pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, Cokorda Raka Sukawati mendapat tugas memecahkan masalah dalam urusan pembangunan jalan tol. Karena pada saat tersebut jalan tol terhambat pembangunannya karena keterbatasan biaya dan lahan. Dan Cokorda Raka Sukawati mendapatkan tantangan membangun jalan tol yang pembangunannya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang ada. Cokorda Raka Sukawati ditugaskan membangun proyek tol yang menghubungkan Cawang sampai Tanjung Priok dan membangun tol lampak mengganggu lalu lintas jalan tersebut. Beliau menggunakan landasan pusat bebas hambatan atau LBPH. Teknologi ini diberi nama Sosrobahu yang merupakan nama tokoh sisipan dari Mahabharata. Teknik pondasi Sosrobahu dibuat dengan cara lengan beton penyangga dibuat sejajar dengan jalan di bawahnya. Setelah terbentuk, lengan beton dipusat 90 derajat sehingga melintang dan tidak mengganggu lalu lintas jalan di bawahnya. Kemudian, untuk memutar lengan beton seberat 480 ton, digunakanlah landasan pusat bebas hambatan. Teknik ini menjadikan pembangunan jalan di bawahnya menjadi lebih efektif dibandingkan dengan teknik konvensional yang menyebabkan seluruh badan jalan akan tertutup dan membuat kemacetan. Contoh dari penerapan teknik Sosrobahu ini adalah diterapkannya kembali pembangunan jalan layang Jakarta Cikampek sepanjang 36,84 km. Perkembangan pondasi cakar ayam sampai saat ini masih terus digunakan untuk membangun rumah ataupun bangunan. Dengan munculnya banyak arsitek-arsitek yang kekinian, menjadikan teknik ini semakin dikembangkan mengikuti zaman dan kebutuhan ke depannya. Perkembangan teknik Sosrobahu semakin sering digunakan untuk membangun jalan layang ataupun tol yang memungkinkan semakin banyaknya pengguna jalan setiap saatnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.